Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noveri Usman SPDR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 03 Pacang Labuh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, salam guru penggerak. Tersenyum dan selalu bahagia. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif yang pertama langkahnya dapat dilakukan dengan metode Bakja. Metode Bakja yang saya pakai adalah memakai 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan terakhir, atur eksekusi. Untuk membuat tahapan baca, yang pertama adalah buat pertanyaan yang berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu dan kelompok serta komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Bapak Ibu, guru hebat. Contoh prakarsa perubahan Bakja dituangkan dalam rencana. Yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang unggul, iman, takwa, karakter, berdaya, dan motivasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pertama, perubahan mewujudkan misi. Melalui pembelajaran berlandaskan profil pelajar Pancasila, adalah murid yang unggul, iman, dan prestasi. Prakarsa perubahan Bakja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan impian, mewujudkan murid yang unggul, iman dan takwa, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang dilakukan adalah menciptakan iklim belajar yang terbuka dan positif dan menitikberatkan pada kebutuhan murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat. Ketiga, mencari dan menambah buku referensi untuk menambah pengetahuan. Dan terakhir tentunya adalah ikut program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat mewujudkan murid unggul, iman dan prestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut kita bisa menciptakan murid yang beriman dan berdasi berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, situasi apa saja
saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran untuk mewujudkan murid yang unggul, berimplementasi, melandaskan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang sudah kita miliki dan membantu kita mewujudkan murid yang unggul secara iman dan takwa dan berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Tindakan yang dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pelajaran yang dapat mewujudkan murid yang unggul, berimplementasi, dan berdasar berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, melalui wawancara atau korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan tentunya juga orang tua. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul di gali mimpi adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan muncul jika murid unggul dalam implementasi? Kedua, bagaimana suasana lingkungan sekolah untuk mewujudkan murid yang unggul dalam bidang implement dan berkarakter, berbudaya, serta berprestasi. Tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, membuat daftar pernyataan kriteria murid yang unggul dalam implement dan berprestasi. Yang kedua, membuat daftar bentuk respon atau tindakan untuk murid yang sudah unggul dalam implement dan berprestasi. Dan yang ketiga adalah membuat daftar bentuk respon atau tindakan untuk murid yang belum unggul dalam implement dan berprestasi. Selanjutnya adalah tahapan bacanya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apa kemampuan yang sudah saya miliki atau yang belum saya miliki untuk mewujudkan murid yang unggul secara implement dan berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa yang perlu saya lakukan untuk menguatkan kelebihan yang sudah saya miliki. Yang ketiga, siapakah yang bersedia membantu saya menjadi teman seperjalanan dan bisa berkolaborasi dengan saya dalam mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi. Terus yang keempat adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan murid yang unggul secara iman dan takwa, berkarakter, berbudaya, tentunya berprestasi tersebut. Tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, melakukan identifikasi tentang kemampuan yang sudah saya miliki dan yang belum dimiliki untuk berperan mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi. Kedua, melakukan identifikasi tentang sikap dan perilaku yang perlu dikuatkan mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan teman sejawat untuk saling memberikan manfaat dan penguatan dalam mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi. Dan yang keempat adalah untuk mencapai hal tersebut harus menentukan target waktu untuk mewujudkan murid yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang memantau dan mengarahkan untuk mewujudkan murid yang unggul? Kedua, kapan rencana mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi dimulai? Ketiga, bagaimana mengukur kemajuan program dalam mewujudkan murid yang unggul, implement dan berprestasi? Keempat, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Tindakan atau penyebutan.
pertama, menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam mengamati kegiatan mewujudkan murid yang unggul, imtak, dan berdasi. Kedua, menyusun dan membentuk tim bina imtak dan berdasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, menetapkan program dilaksanakan pada awal tahun ajaran. Keempat, membuat instrumen dan rubrik pencapaian dalam rangka peningkatan murid yang unggul, iman, takwa, dan berkarakter, berbudaya, dan tentunya berprestasi. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah membentuk tim konsultasi. Demikianlah hasil paparan saya tentang visi guru penggerak dan memakai tahapan belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam